Halo pioneer semua, apa kabar? Kabar baik ya buat kita semua. Harapan kami sampai saat video ini tayang, semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga doakan buat kami juga agar senantiasa dapat selalu memberikan update perihal Project Pi Network ini. Kembali kami akan bahas mengenai perkembangan Project Pi Network di pekan kedua Februari 2024 ya. Sambil menunggu kabar Open Mainnet atau Open Network dari core team. Mari kita akan bahas beberapa perkembangan terbaru perihal proyek ini. GDPR. Apa itu GDPR? Apa hubungannya dengan Pi Network? Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Seperti pada pembukaan video ini, kami akan bahas perkembangan dari proyek Pi Network yang esensial harus dibahas. Karena sebagai pionir, kita mesti benar-benar tahu apakah proyek itu atau sebuah proyek itu aman untuk diikuti atau tidak. Apalagi akhir-akhir ini sebuah proyek dilakukan melalui sebuah digitalisasi di mana data tersebut pengumpulannya itu dilakukan secara otomatis dan kita tidak pernah tahu penggunanya untuk apa. Nah, pada video ini kita akan bahas perihal GDPR. Bagian pertama, apa itu GDPR? GDPR adalah singkatan dari General Data Protection Regulation, yaitu sebuah aturan tentang kegiatan online yang bertujuan melindungi data pengguna. GDPR bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan online, termasuk pemilik website. Apa saja yang diatur GDPR? Ini adalah bagian kedua. GDPR adalah peraturan yang cukup ribet, namun kami tak akan menjabarkan semua pasal aturan GDPR di sini ya, melainkan hanya beberapa poin utama yang penting. Utamanya adalah hak privasi dari netizen Eropa Union atau Uni Eropa yang mengharuskan pemilik website menjaga privasi tersebut dengan baik. Tetapi dalam hal ini bukan hanya spesifik mengenai Uni Eropa masyarakatnya sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab untuk peraturan ini diimplementasikan kepada masyarakat dunia. Karena setiap website itu tidak hanya berlaku kepada suatu negara, tetapi akan secara umum diimplementasikan ke seluruh dunia. Sehingga peraturan ini juga harus diadopsi dan dilakukan oleh semua orang yang ikut serta dalam proyek ini, terutama Pi Network yang jangkauannya sangat luas. Masih dalam bagian kedua, apa hubungannya dengan Pi Network? Kita mengenal KYC. Ini kaitannya erat dengan GDPR. Mengapa demikian? Mungkin di awal akan banyak pertanyaan pada saat awal proyek Pi Network dirilis. Masih ingat kan, bagi sebagian pioneers akan ragu dengan statement bahwa untuk apa KYC? Sebuah platform mengumpulkan data pribadi atau apakah kemudian akan diperjualbelikan? Mungkin itu banyak pertanyaan yang keluar di awal-awal proyek ini. Tapi, dengan konsep yang sekarang, kita tahu bahwa P-Project ini berupaya untuk menjaga data pribadi tersebut dengan berhasilnya melewati tes GDPR artikel ke-7. Jika dilihat pada screenshot tersebut, bisa dibaca ya. Dan ini membuktikan bahwa data yang dikumpulkan merupakan sebuah keperluan untuk Project Pi Network, di mana dalam prosesnya menggunakan konsensus untuk mensepakati sebuah value baru pada digital currency atau mata uang digital. Sesuai dengan update tersebut, data yang dikumpulkan itu aman sesuai dengan GDPR yang sudah dilewati atau dilalui oleh Pi Network Project itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah hal ini dapat menepis pesimisme yang muncul di awal perihal penggunaan data tersebut. Oke, kita akan lanjut pada bagian berikutnya. Jangan di-skip ya. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan.
Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share dan bagikan sehingga info ini menjadi luas jangkauannya kepada para pioneer semua yang ada di Indonesia khususnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar pada saat ada video terbaru dari kami, para pioneer semua dapat segera menerima pemberitahuan. Bagian terakhir. Bagian ini kami dapat simpulkan bahwa menuju open mainnet itu dapat segera menemui titik terang, di mana proses ini merupakan sebagian dari proses KYC dalam penyediaan data. Benar, di mana bagian pioner adalah memvalidasi data KYC dan menyediakannya, serta data yang dikolek atau dikumpulkan oleh core team itu telah sesuai penggunaannya dengan progres yang dilakukan pada GDPR tersebut. Jadi, semua pihak memang mengerjakan bagiannya masing-masing. Contoh, pionir ikut progres KYC meskipun hari ini sampai sekarang itu masih ada kendala. Dan core team melakukan tugasnya yaitu memvalidasi data dan ikut dalam GDPR tersebut. Sehingga kewaswasan pada awal project ini itu dapat ditepis. Nah, demikianlah update terbaru yang dapat kami sampaikan perihal project atau perjalanan project Pi Network. Sekali lagi kami menghimbau, ikuti project ini selama masih dalam alur progres menuju sesuatu yang besar, dan tetap pada tahapan yang benar. Seperti biasa, kami beritahukan bahwa dalam hal ini, kami bukan financial advisor. Kami hanya melakukan pengamatan dan rangkuman sehingga data yang ada mudah untuk kami jabarkan kepada para pioneer semua, sebagai bahan untuk kita belajar bersama dalam project Pi Network ini. Akhir kata, sehat-sehat buat kita semua, agar kita bisa sama-sama menikmati progres yang memakan waktu lama ini. Seperti para pioneer yang sudah meluangkan waktu tiap hari untuk melakukan penambangan, sehingga hingga hari ini nilai penambangannya mungkin ada yang mencapai bahkan ribuan koin. Dan menurut hemat kami ucapkan goodbye adios, pionir semua. Jangan lupa tunggu video-video update dari channel kami di Hirata Channel ya, sehingga kami senantiasa berupaya untuk menyampaikan informasi dengan baik dan benar.